lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Pagi ini biar semangat. Kita nggak cuma berdua aja. Betul, kemarin tuh kan sebetulnya udah ngobrol nih Lusa sama Mas Lukas gitu ya. Dan gue akan bilang, gue udah bilang ke Mas Lukas, Mas nanti ketemu lagi ya di tanggal 12 atau mungkin di tanggal 13-nya gitu ya. Ternyata hanya butuh 2 hari untuk mengembalikan beliau di hot seat ini. Karena ternyata sudah ada update-nya Mas ya. Di media-media Eropa udah Rame ya? Santer. banyak ya, memang udah resmi gitu. Kemarin lihat postingan Detikcom ya dari Detik Sport itu keluar sekitar sore hari ya. Sore hari jam 4-an lah ya. Jam 4, ya. Dengan diksi yang sangatlah tidak membingungkan. Sah Patrick Kluivert menjadi pelatih Pelatih timnas timnas Indonesia. Mas, jadi apa yang membuat ini semakin cepat? Selain tadi katanya berarti beredar sudah di di Eropa bahwa beritanya beliau fix melatih Indonesia. Ya berarti memang kesepakatannya udah deal dari sebelum ini gitu. Jadi ya ngapain nunggu lama-lama, dan di media-media Eropa juga udah banyak kan beritanya kalau ini udah deal. Dan bahkan tanggal 6 aja pakar transfer Eropa Fabrizio Romano juga udah bilang kalau Patrick Kluivert dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun juga. Nah ini tinggal nunggu resminya aja sih, kalau biasanya kalau Fabrizio Romano yang udah ngomong gitu. Oke. Kan katanya juga Patrick Kluivert ini akan sampai Indonesia tanggal 11 Januari nanti. Dan 11 malam. 11 malam dan tanggal 12-nya sudah langsung press conference katanya. Ya, jam 4 sore. Wow, sengebut itu. Ada apa sebenarnya Mas? Kenapa harus ngebut ini sih? Karena memang kita sudah ditunggu jadwal yang penting juga ya. Tanggal 20 Maret lawan Australia. Ya. Nah kalau jadi pelatih timnas itu memang tidak setiap hari kan ketemu pemainnya. Jadi ya dia harus buru-buru untuk Indonesia menyusun program dan sebagainya. Dan kemarin diungkap juga kalau tanggal 12 itu pemain-pemain Liga 1 yang bermain di Liga 1 yang masuk pemanggilan timnas akan dipanggil nih biar kenalan dulu sama Patrick Kluivert. Dikumpulin. Meskipun yang sebetulnya yang pada lagi ngebela timnya di Eropa sana mah belum ya. Belum, nggak bisa kan, mereka mau ngapain ke Indonesia kan lagi main juga. Dan itu gitu. Mereka emang udah pasti yang naturalisasi itu akan last minute datangnya nanti mendekati si pertandingan. Biasanya sih 5 hari, 4 hari sebelum pertandingan. Dan mungkin akan langsung ke Australia bukan ke Indonesia lagi. Oke. Mas, kemudian juga nih ya, ini kan udah banyak perkembangan lagi terkait katanya track record dia yang semakin mencuat. Tapi tadi dapat berita juga bahwa katanya dari Pak Arya Sinulinga sebetulnya itu tuh tidak terbukti juga gitu. Jadi katanya sebenarnya terbukti atau nggak terbukti tapi beritanya ada. Iya betul, dan gitu. banyak ragamnya ya. Ya itu kalau misalnya PSSI mau defensif ya nggak apa-apa juga. Cuman sekarang kan mau ditutupin seperti apa, kita dengan mudah akan bisa mencari sendiri, dan itu gampang didapat di internet, seperti track recordnya Patrick Kluivert yang buruk masih belum terbukti itu kan memang gampang banget dicari gitu. Ini yang buruknya tuh kita perjelas lagi ya Mas, karena kan macam-macam banyak banget tuh pemberitaannya. Yang buruknya tuh selain katanya memang ada banyak hutang gitu ya, judi juga gitu. Kalau sepak terjang dari sebagai pelatih bola itu seperti apa dari Patrick Kluivert? Ya masih belum terbukti, belum teruji. Jadi dia di Curaçao juga masih kurang meyakinkan. Di klub Turki juga 20 pertandingan doang selama 6 bulan. Itu 8 kali menang, 6 imbang, 6 kalah, dan akhirnya dipecat. Ya sebenarnya kita kesampingkan dulu lah soal kehidupan pribadinya dia. Ya kita lihat aja hasilnya gimana. Nah kalau misalnya nanti hasilnya bagus, ya udah, sekarang kan keputusan udah dibuat, udah dibuat nih. Kita udah dilatih Kluivert, dan ya kita tunggu aja besok hasilnya racikannya dia gimana tanggal 20. Kalau misalnya hasilnya jelek ya kita kritik rame-rame. PSSI kebijakannya gimana? Itu aja. Apa sih Mas kira-kira yang mendasari PSSI kemudian menjatuhkan udah kita ambil Patrick Kluivert aja. Kenapa sampai sebegitunya, segambling itu? Nah itu sih yang patut kita pertanyakan juga ya, maksudnya. Masa ya gara-gara dia datang di hari Natal wawancara, cuman hanya sebatas itu, bukan pertimbangan profesional. Itu yang menjadi kita juga bertanya-tanya, kenapa sih? Padahal banyak pelatih lain yang lebih bagus, misalnya Giovanni Van Bronckhorst, Mark van Bommel, dan juga masih ada Mark van Basten. Kalau mau sekedar pelatih asal Belanda, ya mungkin lebih banyak pilihannya. Tapi kalau misalnya alasannya budget, ya mungkin juga bisa menjadi alasan yang logis juga gitu loh. Tapi Mas, ini unpopular opinion ya, apa yang dikatakan oleh ketum PSSI gitu. Siapa yang datengin beliau di tanggal 25 Natal. Sedangkan kita semua tahu orang BU mana dan orang yang
nggak kepepet mana yang akan datang di hari raya. Dan di hari Natal itu kan kayak lebaran ya di sini. Iya gitu, tapi dia datang bukan kayak itu hanya orang-orang yang kepepet saja gitu Mas, yang artinya kok malah jadi plus point ya di situ kayaknya. Dan di mata Indonesia. Dan banyak juga yang menyayangkan apa yang dilakukan Ketum PSSI kan. Ya ini berarti nggak menghargai nilai-nilai keluarga misalnya gitu. Terus kalau nggak Natalan ya kok malah mementingkan wawancara kerja. Sekarang gini katanya, ada salah satunya Panji Pragiwaksono yang kemarin rame. Itu menarik banget pernyataannya. Ya, yang cuma sebentar itu kan pernyataannya. Iya. Dia bilang ya kalau misalnya nanti anaknya meninggal disuruh ngelatih timnas, dia bisa aja disuruh begitu katanya gitu. Iya. Dan atau misalnya dia akan setega itu ketika ada pemain yang punya urusan keluarga, dia akan bilang nggak bisa. Gue aja waktu lagi Natalan, gue harus datang dan gue mau datang. Jadi lu gak punya alasan untuk izin atau apapun, lu tetap harus datang gitu. Karena dia gak punya rasa kekeluargaan itu sendiri ya. Iya itu dia. Kalau itu di perusahaan kita akan bilang ke bos kita, ya lu aja, lu gak punya keluarga, gue punya keluarga. Ya gue mau Natalan gitu, gue mau lebaran gitu. Oke, terus udah gitu Mas, kan kemarin sebetulnya isunya Patrick Kluivert ini tuh mau jadi dirtek ya. Tapi sekarang terkonfirmasi bahwa dia jadi pelatih gitu. Tapi sebetulnya selama ini tuh tim kita tuh gak punya dirtek yang akan mikirin gimana strategi timnas kita pergerakannya. Kemarin itu Dirtek sempat dijabat oleh Indra Safri setelah sebelumnya dan Rupindo kan. Nah selama berapa tahun belakangan setelah Indra Safri lengser itu, akhirnya malah nggak ada. Dan kita memang kemarin mau dari Belanda juga kan. Nah sampai sekarang belum ada sosok itu. Dan memang menjadi Dirtek itu kan nggak mudah ya, karena dia menjadi orang yang akan mengimplementasikan bagaimana filosofi sepak bola kita akan dibawa seperti itu, dan dia yang akan memberi saran ke pelatih timnas untuk pemain-pemain yang akan dipanggil. Nah itu yang sosok itu masih sampai sekarang belum ketemu. Artinya dia akan bikinin blueprintnya nanti kita sepak bola mau kayak gimana. Tapi kalau sebelumnya Indra Syafri berarti apakah si Dirtek ini tuh memang mostly adalah ex atau pelatih gitu biasanya? Kebanyakan sih begitu ya. Kayak di Patrick Kluivert tuh pernah menjadi direktur olahraga di Paris Saint-Germain dan PSG dan itu memang nggak lama sih sebenarnya. Dan kalau kemarin dirteknya bukan Patrick Kluivert sebenarnya, malah yang digadang-gadang adalah Louis van Gaal, karena dia juga udah pelatih sangat senior, bosnya Kluivert juga kan. Kalau Patrick van Gaal yang jadi pelatih lebih gokil sih Mas ya. Louis van Gaal ya. Iya. Karena Louis van Gaal. Tapi dia kondisi kesehatannya juga udah sangat ini ya, kalau disuruh bukan menurut sih. Ya dia habis perawatan kanker dan dia sudah berusia lebih dari 70 tahun, 72, 73. Nah, dengan negara kita yang begitu besar, kalau disuruh kayak kemarin tuntutan ke Sintayong untuk melihat Liga 1 ke klub-kluban juga akan sangat melelahkan buat dia. Gitu. Berarti data kita siapa nih Mas sekarang? Belum ada. Masih kosong. Possible nggak kalau nanti double gitu, jadi Patrick Kluivert pelatih Dirtek juga? Jarang sih, akan sangat banyak pekerjaannya yang akan diurus kalau begitu. Berarti sekarang salah satu PR yang diperlukan oleh PSSI adalah untuk mencari Dirtek dulu sebelum tanggal 20 Maret ini, atau mungkin masih bisa buat ditahan? Dirtek harusnya secepatnya sih. Secepatnya, karena itu memang kaitannya sama pengembangan sepak bola kita ya. Begitu. Dari Mas Lukas sendiri juga tim dari Detik Sport begitu ya. Seperti apa melihatnya ketika ada pelatih baru yang kemudian sudah diberikan beban yang cukup lumayan berat gitu ya menjelang 20 Maret ini, karena waktunya kan sangat mepet sekali. Belum lagi ada bulan ya. Iya, belum lagi nanti ada puasa dan teman-temannya gitu ibaratnya. Ya, gini Aryo, karena 2 bulan itu kan cepat ya, cepat, dan biasanya pelatih baru kan harus butuh adaptasi lagi. Betul. Nah, kalau misalnya ini yang menjadi pertanyaan lagi adalah siapa sih yang menargetkan kita lolos Piala Dunia 2026? Yang mencetuskan itu target itu kemudian berubah menjadi lolos Piala Dunia 2026 itu adalah suatu hal yang nggak kita bayangkan sih. Karena ya peluangnya memang ada, cuma kita juga harus melihat skuad kita juga kan. Apakah kita sudah pantas lolos ke Piala Dunia? Nah itu yang menjadi pertanyaan juga sih. Siapa yang tiba-tiba merevisi target itu? Di salah satu talk show di televisi kemarin, bahkan Exco PSSI Ara Sinulinga kan juga bilang sebenarnya target kita 2030. Nah ini memang ada peluangnya besar untuk lolos ke Piala Dunia tahun depan. Cuma ya kuncinya besok sih di 3 pertandingan awal. Dari 4 pertandingan sisa, kita harus curi poin semua. Kalau misalnya kita lepas lawan Australia nggak dapat poin,
ya peluangnya akan semakin tipis. Misalnya 2 laga tandang kita gagal meraih poin penuh, ya udah kelar. Iya. Mas, Nggak tapi akan ada kalau peluang. compare nih ya STY sama Patrick Kluivert ini, meskipun kalau Patrick Kluivert kayaknya sekarang udah ke blow up lah ya, yang kata-katanya track recordnya kurang bagus gitu, meskipun kan sempat ditepis juga. Cuma pasti ada plusnya kah sih Mas, atau nggak ada sama sekali nih kalau dibandingkan sama STY? Karena sempat keluar kata-kata bahwa gimana pun juga kan pemain kita tuh adalah pemain-pemain Belanda gitu ya. Apakah at least mereka akan lebih respect gitu dengan pelatih yang pernah berkecimpung di Belanda juga dibanding mungkin STY kan dari Asia nih gitu, dan nggak pernah berurusan dengan pemain-pemain Belanda atau Eropa misalnya. Sebenarnya Patrick Kluivert ini kan memang salah satu penyerang top pada masanya ya, 90-an sampai 2000 awal. Nah, dengan reputasinya sebagai pemain mungkin akan mendapatkan respect. Cuman ya balik lagi, pemain bagus itu nggak selalu menjamin Pelatih ya? jadi pelatih bagus juga. Betul-betul, itu yang kemarin dibingungin sama orang. Oke, sebagai pemain dia Lumi ya, alias lumayan, tapi pas pelatih kok kayaknya nggak kedengeran, meskipun setelah dibuka datanya ya ada sih, cuma nggak terlalu kedengeran. Memang ya itu harus pembuktian dia si Patrick Kluivert. Tapi pertaruhannya memang sangat besar sih dengan menunjuk pelatih yang harus membuktikan diri daripada menunjuk pelatih jadi yang sudah teruji gitu. Oke. Nah, tadi juga ada Mas komentar dari netizen terkait ini kan Patrick Kluivert lagi diomongin banget. Ada yang bilang kalau dulu tuh katanya STY juga sebetulnya kurang lebih case-nya kayak gini. Tapi kalau di compare sebetulnya mungkin flashback lagi ya kita, STY dulu apakah segininya juga, dan apakah dia memang punya track record yang warna-warni buruknya seperti Patrick Kluivert di mata netizen Indonesia? Ya, Sintayong dulu itu mempunyai reputasi dia pernah menangani Korsel di Piala Dunia 2018. Dan salah satu hal yang paling dikenang adalah Korea Selatan mengalahkan timnas Jerman. Nah, di saat kedatangannya STY itu menggantikan Luis Milla. Luis Milla waktu itu adalah pelatih Spanyol yang membawa Spanyol juara Piala Eropa U23 atau 21. Nah, dari perbandingan itu memang saat itu Luis Milla sangat dicintai karena permainan Indonesia berubah di bawah Luis Milla. Dan ketika Sintayong datang ya publik Indonesia juga bertanya, lu siapa gitu kan, lu siapa dan pernah apain aja ya. Dan memang Sintayong juga waktu itu mempunyai track record yang bagus, membawa tim Korea Selatan juara Liga Champions Asia, dan terbukti 5 tahun ini dia bisa mengangkat performa timnas juga, ya. Gitu ya. Dan nggak cuma sekedar performa timnas kan, dia juga mengubah cara pandang pemain-pemain Indonesia itu yang sebenarnya sangat tak ternilai. Iya, mentalnya ya. Tapi juga dari PSSI sendiri ada nggak sih pernyataan-pernyataan kayak yang targetnya dari calon, bukan calon ya, sekarang udah pasti ya, udah pasti jadi pelatih kita. Harus lolos Piala Dunia 2026. Itu targetnya, hanya itu aja. Nah, tapi kalau dilihat kan Patrick Kluivert belum pernah ngebawa tim yang lolos Piala Dunia. Ya, dia baru sebatas menjadi asisten pelatih ya, yang di Timnas Belanda 2014. Dan ya sekarang dia harus membuktikan diri kalau dia pantas untuk ditunjuk menjadi pelatih timnas kita. Oke, kan gaya melatihnya gimana sih Mas? Dia Mas? Iya. Seperti itu terus kayak apa ya? Formasinya gitu. Kira-kira cocok nggak di timnas sekarang Mas? Nah, itu yang harus ini. Sebenarnya kan Patrick Kluivert nggak datang sendirian ya, karena ada Alex Pastur di jajaran pelatih sebagai asisten. Nah, Alex Pastur ini malah lebih berpengalaman dibandingkan Kluivert. Karena dia pernah membawa sebuah tim juara di Divisi 2 Liga Belanda ya, Liga 2-nya Belanda. Oke. Itu namanya Sparta Rotterdam pada tahun 2015-2016. Jadi kayaknya nanti si Alex Pastur ini ya akan banyak meracik strategi. Malah di doi ya. Ada manajer dan pelatih gitu ya Mas? Kayak di klub-klub Eropa kan gitu ya? Sebenarnya manajer dan pelatih itu cuma istilah. Istilah kalau di Inggris pelatih kepala ya namanya manajer. Dan itu sama aja sama head coach kalau di daratan Eropa. Jadi istilah itu sebenarnya bisa dianulir sih. Cuman ketidakpahaman pada istilah yang biasa dipakai di satu negara aja. Ya kalau di timnas Indonesia manajer menurut Inggris ya Patrick Kluivert gitu. Kalau ngomongin tentang formasi sama line up nih, ada kemungkinan nggak kalau Patrick Kluivert ini akan membongkar abis jajaran-jajaran yang ada karena berpikir bahwa jangan sampai ini peninggalan dari STY akan gue gunakan lagi gitu. Harusnya nggak begitu ya, karena dengan waktu yang singkat ini nggak akan cukup juga. Sekarang
pemain terbaik yang dimiliki Indonesia yaitu siapapun yang dipilih Sintayong pun juga yaitu yang saat ini adalah pemain terbaik kita. Yang menjadi pertanyaannya besok gimana nasibnya pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman gitu tuh apakah masih akan menjadi pelatih? Ya pemain kepercayaan juga dari Patrick Kluivert. Okay. Ya karena buat aku pribadi ketika misalnya Randra baru masuk ke sini gitu, kita butuh waktu yang cukup panjang untuk menyesuaikan diri gitu kan, sampai akhirnya gue percaya sama dia dan gue mau di lead sama dia ibaratnya kayak gitu. Dan ini juga sama gak sih Mas, ketika kita punya pelatih harus ada kedekatan itu. Harus. Dan pelatih harus tahu pemainnya kan. Betul. Dan sekarang sejauh ini dia baru akan bisa melihat aja belum. Nah itu Mas, emang cukup ya bermain. Bulan Maret. Dan dia melihatnya juga per individu kan, bukan sebagai sebuah tim. Jadi ketika si pemain itu main untuk klub, dia melihat oh dia bagus nih, oh dia enggak nih. Nanti disatuin sama pemain lain di timnas juga belum tentu bisa akan berjalan. Oke. Terus kalau misalnya di level timnas gini Mas, pelatihan di level timnas ada nggak sih di pertengahan pergantian itu dia memberikan instant impact yang lumayan bagus gitu Mas dalam sejarah pergantian. Kalau di klub kan ya lebih ini ya, lebih kayak spot gitu ya, dia dipegang dulu sama asistennya, terus kayak misalkan bagus ya udah nih asistennya setengah musim dulu. Pelatih Australia kemarin cukup oke sih. Gimana, Mas? Pelatih Australia yang kemarin setelah Grammar Popovich kan juga cukup oke ya, setelah beberapa pertandingan nggak pernah menang, Popovich langsung bisa membawa kemenangan untuk timnas Australia. Tapi ya penggantian Graham Arnold ke Popovich kan juga jelas parameternya. Australia nggak bisa menang dalam beberapa pertandingan, diganti. Dan ini kita masih on the track kok. Gitu. Oke. Mas kalau pemain nih ada possibility nggak sih kayak misalnya tiba-tiba karena pelatihnya ganti, tiba-tiba nggak dipakai lagi sama Kluivert? Ada, atau karena pemanggilan yang baru. Pemanggilan pemain itu kan memang harus bisa mengakomodir dari strategi yang akan dimainkan oleh pelatih. Makanya agak lucu juga kemarin pernyataan yang kenapa pelatih dan pemain harus mempunyai strategi yang disetujui. Pelatih harus mempunyai strategi yang disetujui oleh pemain, itu nggak ada gitu di sepak bola profesional, nggak ada, bahkan harus ngikut aja harusnya pokoknya. kebalikan dah. Nah siapa sih bosnya di klub sepak bola? Ya pelatih. Sekarang misalnya Aryo kerja, bosnya mau begini, nggak mau, gak setuju aku gitu kan nggak bisa. Iya repot juga tuh Mas. Harus satu irama soalnya. Oke, ini tanpa bermaksud untuk membanding-bandingkan ya Mas ya. Tapi kalau dari sepak terjangnya, apa sih Mas kelebihan dan kekurangan dari Patrick Kluivert ini dibandingin sama pelatih kita yang sebelumnya Mas? Kelebihannya Patrick Kluivert punya nama besar. Kekurangannya dia belum punya pengalaman, belum teruji. Dan dia nggak pernah ngebawa tadi ya tim manapun masuk Pildun itu ya. Ya, dan belum pernah menangani tim yang lolos ke Piala Dunia. Sedangkan STY pada saat itu sudah punya track record bisa membawa tim masuk Pildun. Iya, di Korea Selatan. Apakah cukup Mas dengan kelebihan-kelebihan? Ya, maksudnya kita tunggu aja besok bagaimana tanggal 20 Maret. Oke. Dan targetnya melawan Australia kan jelas poin, nggak mungkin nggak dapat poin. Kalau sampai kalah ya mimpi kita akan sedikit tertutup untuk ke Piala Dunia. 2 pertandingan kandang harus menang, wajib, harga mati untuk menjaga peluang lolos ke babak 4. Kalau sampai kalah lawan Australia, peluang untuk lolos langsung jelas akan tertutup sih. Cuma kalau misalnya kita belum beruntung gitu ya melawan Australia, bisa jadi ini bakal menjadi senjata juga ya. Alasannya adalah karena jelas akan menjadi sasaran kritik. Iya betul. Ya, begitu. Dan dia juga bisa menggunakan itu sebagai alasan bahwa ya saya cuma dikasih kesempatan hanya segini, waktunya sempit sekali, nggak ada waktu buat inu apa segala gitu ya. Dan yang jelas besok adalah bagaimana permainan Indonesia di bawah Patrick Kluivert akan menjadi sorotan, karena kemarin PSSI menyebut pertimbangan strategi yang udah nggak up to date ya katanya. Tapi kalau kita sebagai supporter nih Mas, harapan kita udah tinggi banget nih. Kita nggak pernah sedekat ini sama Piala Dunia gitu. Betul. Berapa puluh tahun kan kita ini kayaknya udah deket banget nih sama Piala Dunia. Tiba-tiba ada pergantian nih. Kan harapan kita, ekspektasi kita juga tinggi nih. Tiba-tiba PSSI yang sudah memutuskan nih bahwa Patrick Kluivert akan jadi nakoda barunya timnas. Nah, kita tuh boleh nggak sih berekspektasi masih setinggi itu gitu loh, sebagai supporter di tengah pergantian yang kayaknya ini tuh lagi titik krusial nih ya pergantian ya kan? Kayak ya harus berekspektasi tinggi, apalagi kan pergantiannya juga disebut lebih bagus dari Sintayong kan. Nah, dengan pelatih yang lebih bagus harusnya kita dapat hasil yang lebih bagus juga dong.
Itu analoginya. Ibaratnya ekspektasinya boleh tinggi karena benchmark yang sebelumnya juga udah tinggi sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita mau nambahin dikit lagi tuh ya masih boleh-boleh aja. Kalau isu-isu underground di X nih Mas, ada yang bilang bahwa bayarannya Patrick Kluivert dan 2 asistennya ini tuh tidak lebih mahal daripada bayaran STY sebelumnya. Tapi kalau ngomongin strategi manajemen ya, bukan strategi lapangan, bukankah sebetulnya kita juga jadi ciong juga ya? Karena kita kan anyway mesti tetap lunasin kontrak yang tersisa pada STY gitu. Itu risiko yang harus diambil oleh PSSI karena memutus kontrak yang masih berlaku itu memang ya mahal ya harganya. Hukumnya harus membayar kompensasi sisa kontrak, begitu Indi. Dan kalau misalnya tidak membayar kompensasi itu akan menjadi prestasi dan bisa dilaporin ke FIFA dan kita bisa mendapatkan sanksi nantinya. Artinya kalau misalnya kita berani mengambil keputusan itu untuk ya udah kita bayar denda, logikanya kan mau menggantikan STY yang lebih baik ya. Harusnya kan udah punya spare juga bahwa kita akan ngegaji lagi pelatih yang lebih mahal artinya dari STY. Tapi sepertinya itu tidak dilakukan gitu Mas. Ya karena kita juga sudah mempunyai benchmark di Sintayong kemarin kan. Kita pasti berharapnya pelatihnya akan lebih bagus ya, dan pelatih Belanda banyak kok yang bagus, cuman ya yang dipilih PSSI itu yang membuat publik jadi kenapa harus dia, banyak kok pelatih bagus gitu. Iya, lagi-lagi dengan catatan yang hadir di 25 Desember aja ya gitu. Jujur aku juga masih ada di arah situ sih Mas. Maksudnya masih pertanyaannya kenapa harus dia, kenapa ya mungkin pertanyaan pertama adalah kenapa harus diganti, kedua kenapa harus dia, apa yang buat dia spesial, itu tuh masih banyak banget pertanyaan di benakku. Tapi dengan jawaban dirimu tadi dengan mengatakan ya kita lihat aja sepak terjangnya karena toh akan dibuktikan dalam jangka waktu yang sebentar banget. Kita lihat di atas lapangan aja lah bagaimana nanti hasil dari keputusan PSSI ini. Kalau permainannya jadi tambah bagus dan menang ya kita senang-senang aja sebagai supporter kan, dan kita dukung, memang kita dukung kalau misalnya hasilnya bagus. Kalau misalnya hasilnya buruk ya jangan jadi anti kritik juga gitu. Oke, kita mau nggak mau sebagai supporter ya hanya bisa menerima keadaan yang saat ini sudah berlangsung begitu ya. Tinggal menunggu di tanggal 12 Januari 2025 di mana beliau akan diperkenalkan secara langsung pemain Liga 1. Pemain Liga 1. Kemudian 20 Maret otomatis akan bermain bersama Australia. Ini sepak terjang pertamanya, kita bisa lihat di situ begitu ya Mas. Ada kemungkinan nggak kalau misalnya kan jedanya cuma 5 hari ya sama kita lawan Bahrain kan. Ada kemungkinan nggak kalau misalnya dia nggak berhasil untuk melawan Australia akan ada plan B nantinya? Ya karena dia udah dikontrak 2 tahun ya tetap harus mau nggak mau udah menjadi keputusan. Dan kalau sampai lawan Bahrain lawan Australia nggak dapet poin ya udah, jangan mimpi ke Piala Dunia 2026. Berarti artinya ambisinya udah berhenti sampai di situ ya. Mas, tapi by the way nanti kan ya 12 Januari ini akan di-announce gitu ya. Itu tuh nanti akan ada momen gak sih biasanya dia akan konferensi pers dan menjawab pertanyaan wartawan? Iya, dia akan diperkenalkan, biasanya akan sesi tanya jawab dengan jurnalis ya. Dan mungkin ya dia akan ngobrol dengan pemain Liga 1 juga. Dia maunya apa, pemain Liga 1 maunya apa gitu. Disitulah kesempatan ya untuk wartawan kita bertanya ya terhadap strateginya seperti apa dia. Sebenarnya yang rame di penunjukan ini adalah karena ya Sintayong masih sangat dicintai dan yang ditunjuk PSSI juga nggak sesuai harapan supporter. Mungkin kalau yang ditunjuk adalah pelatih dengan reputasi yang lebih bagus, maksudnya track record di manajerial karirnya bagus, juga nggak akan menimbulkan riak terlalu besar sih. Tapi mau bagaimanapun ya mungkin bisa dibilang juga ini juga yang banyak digonggongkan sama orang, berikanlah dulu kesempatan gitu ya. Karena balik lagi kita juga nggak pernah tahu dia tuh seperti apa. Siapa tahu dia sudah punya banyak perubahan, punya banyak target, punya banyak keinginan yang ingin dilakukan oleh timnas Indonesia. Maka kita berikan kesempatan, kita lihat nanti aja seperti apa gitu. Iya, betul. Dan sebetulnya ya kalau misalnya melihat tabiat dari warganet Indonesia gitu ya, ini kan sebetulnya datang-datang Kluivert tuh kayak ibaratnya villain gitu ya. Maksudnya kalau ternyata dia bisa sesuai harapan, dia akan dicintai banget sih. Jadi itu sebetulnya adalah sebuah ajang pembuktian banget ya. Dan tunjukkan aja hasilnya dengan hasil. Gimana pun juga sekarang sepak bola modern, apa yang dilihat ya hasilnya doang gitu. Kadang kita nggak perlu peduli prosesnya gitu ya Mas ya. Mungkin STY udah dicintai tapi ternyata tidak sesuai hasil, ya udah mau nggak mau STY out gitu ya. Hasilnya nggak sesuai dengan keinginan PSSI kan, artinya begitu. Karena bosnya di sini adalah PSSI dan dia yang menentukan siapa yang akan menjadi pelatih timnas ya PSSI gitu. Dan yang pasti Detik Sport akan mengulas secara tuntas ya mengenai yang paling mungkin dilakukan supporter ya mengkritik PSSI.
semoga nggak ada ya besok kosongkan GBK atau apa gitu. Tapi ya itu balik lagi ke supporter sih. Kemarin Ultras Garuda kan juga sudah menyurati PSSI meminta penjelasan secara mendetail yang transparan mengenai situasi Sintayong dan penunjukan Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas yang baru. Ya kalau misalnya PSSI nggak bisa memuaskan supporter-supporter loyalnya, ya jangan salahkan juga kalau supporter akhirnya nggak mau datang ke stadion. Dan ya mereka punya power itu ya. Iya, dan penjualan tiket kan masih menjadi salah satu sumber pemasukan PSSI yang cukup besar. Apakah nanti di tanggal 12 Mas Lukas sudah menyiapkan untuk akan hadir dan bertanya langsung pada Patrick Kluivert? Nanti reporter di lapangan aja. Saya nitip aja. Nitip ya. Tolong tanyain pertanyaan ini ya. Gitu. Dan sebenarnya yang paling ini adalah banyak pembahasan di luar taktik dan sepak bola kan yang ini, yang kemarin Denny Lansat terafiliasi apa itu. Nah itu yang menjadi bumbu-bumbu aja, dan ya karena orang masih shock dengan keputusan PSSI ya semuanya dikulik, biasa kan netizen kita. Pasti juga komen-komen di Instagram Detik Sport juga pasti rame mempertanyakan kenapa STY harus dipecat dan lain sebagainya ya. Masih banyak sekali orang-orang. Karena memang alasannya tidak spesifik dan misalnya PSSI tidak melanjutkan kerjasama dengan Sintayong karena alasan ini dan kalau dijelaskan dengan tegas ya mungkin pertanyaannya nggak akan menjadi bola liar gitu. Tapi berarti sebenarnya tuh kalau misalnya PSSI mau secara transparan menyampaikan alasannya itu sebenarnya boleh-boleh aja ya Mas? Boleh, dan memang itu yang diharapkan kita semua ya. Alasannya apa itu ya ungkapkan aja gitu. Misalnya nggak cocok gajinya kemahalan misalnya atau apa gitu. Kasih tahu gitu ya. Setidaknya nggak jadi bola panas saat ini di masyarakat gitu ya, menjadi pertanyaan besar bagi kita. Ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga akhirnya takutnya jadi korban adalah pelatih barunya karena menjadi sasaran dari kemarahannya para netizen itu pelatih barunya. Dan sebenarnya apa yang terjadi di ruang ganti kan harusnya tersimpan di ruang ganti kan. Kayak whatever happen in Bali stay in Bali ya. Whatever happen di ruang ganti stay di ruang ganti. Iya, dan itu biasanya kalau misalnya ada klub Eropa ya. Kalau Eropa ruang ganti nggak harmonis itu nggak akan ada pihak klub yang mengungkapkan. Jadi nggak akan secara terang-terangan ruang ganti tidak harmonis, ada dinamika. Ya itu kan biasanya bocor juga, Mas. Bocor itu biasanya media yang mengungkap, dan itu biasanya sumbernya nggak disebut terang-terangan. Misalnya pelatih kiper menyebutkan gitu kan nggak, diwawancara gitu kan nggak. Jadi biasanya report dari source gitu. Karena terkenal banget tuh Sir Alex Ferguson dengan hair dryer treatmentnya kan di ruang ganti gitu, yang nyembur itu kan semua report ya, nggak yang disebutkan oleh siapa, misalnya Kitman MU namanya siapa diwawancara, nggak ada. Dan sebenarnya ya ini kan timnas, gak ada siapapun yang lebih besar dari timnas kan, entah itu pelatih, entah itu pemain. Dan ketika ada pemain yang menolak bermain ya udah gitu, berarti dia nggak secinta itu sama timnas kita gitu. Ini akan menjadi perjalanan panjang bagi Patrick Kluivert dan menjadi perjalanan yang cukup pendek juga untuk bisa pembuktiannya seperti apa di tanggal 20 Maret nanti. Kita sebagai supporter bisa menunggu dan mendoakan juga sambil tetap mendukung timnas Indonesia. Ya, kita lihat permainannya ya. Betul. Besoknya seperti apa. Dan kalau misalnya kemarin Sintayong dikritik karena bermain terlalu bertahan, ya kita lihat aja besok timnas seberapa agresif timnas, seberapa atraktif, dan seberapa dia bisa mengaplikasikan pengalamannya selama bermain di Belanda, di Barcelona, menjadi asisten Louis van Gaal. Ya kita lihat aja besok racikannya seperti apa. Amin. Itu dia ya, paling ditunggu-tunggu adalah racikan. Itu aja sih. Kita nggak usah berdebat apapun lagi. Betul. Ya udah, kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Kita jadi supporter satu aja udah gitu ya. Mas Lukas, terima kasih banyak sudah bergabung sama-sama Indi. Dan kita ucapkan juga terima kasih tentunya buat Detikers ya yang sudah standby nonton kita dari jam 8 sampai jam 11. Dan sekarang akhirnya kita harus pamit Detikers, tapi kita akan hadir lagi besok tentunya di jam yang sama dari jam 8 sampai jam 11. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita karena semua terupdate ada di sana. Ada di Detikcom, ada di Detik Sport juga. Kemudian juga kita ada di TikTok, ada di X, ada di YouTube juga. Karena kita sekarang live juga di YouTube channelnya Detikcom. Jadi silahkan disaksikan aja ya. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. So thank you so much untuk Mas Lukas dan juga semua Detikers yang sudah menyaksikan dari awal tadi ya. Kami pamit undur diri dan juga atas nama seluruh kru yang bertugas. Jangan lupa saksikan terus Detik Pagi. Jangan tidur!